Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Dalam renungan kali ini kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi rendah hati dan Tuhan menyembuhkan kita. Kuasa Yesus lebih kuat. Pria dalam Injil hari ini menderita sakit selama 38 tahun. Penyakitnya menjadi contoh kehidupan dosa. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 16, kita membaca tentang 3 penyakit rohani: nafsu daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Namun penyakit-penyakit itu dan penyakit yang bertahan selama 38 tahun tidak dapat luput dari kuasa penyembuhan Yesus. Kuasa Yesus masih lebih kuat. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, kita harus tetap memiliki harapan, karena tidak ada penyakit, tidak ada dosa yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Yang dibutuhkan dari diri kita hanyalah kita mau berpaling kepadanya dengan hati yang rendah hati dan menyesal. "Tuhan, aku tidak layak engkau datang kepadaku, tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh." Mengungkap kelemahan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus juga bisa mengampuni dosa-dosa mereka, karena Yesus mengampuni orang lumpuh yang diturunkan dari atap.
Yang diperlukan dari orang sakit adalah mengungkapkan kelemahannya. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang yang sakit itu mengungkapkan kelemahannya, di mana dia tidak bisa masuk ke dalam kolam karena orang lain telah mendahuluinya. Orang sakit itu mengakui kelemahan dirinya. Keinginan orang sakit itu untuk terjun ke dalam kolam menggerakkan belas kasihan Yesus. Saudara dan saudari, mengungkapkan kelemahan adalah obat untuk semua penyakit kita. Menampilkan diri kita kepada Yesus sebagaimana kita adanya, dengan semua kelemahan kita, dan dengan demikian menggerakkan Yesus untuk berbelas kasih kepada kita. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Saudara dan saudari terkasih, sangat disayangkan jika pria ini yang sangat tersentuh oleh Yesus dan menjadi utuh dan sembuh, kemudian mendedikasikan dirinya untuk hidup yang buruk. Dalam perikop Injil kali ini, tampaknya Yesus telah menyembuhkannya untuk memungkinkan dirinya menggunakan waktu dan energinya untuk kepentingan kerajaan Allah. Yesus memperingatkan orang yang sakit itu bahwa jika dia menyalahgunakan kesehatan dirinya, dia bisa menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Semoga kesembuhannya akan menghasilkan pertobatan dan membuatnya menjadi pembawa berita kerajaan Allah. Saudara dan saudari terkasih, hal ini juga terjadi dalam sakramen rekonsiliasi. Setelah Yesus mengampuni dosa-dosa kita, Yesus berkata kepada kita, pergilah dalam damai dan nyatakan kepada dunia karya-karya indah Tuhan yang telah membawamu pada keselamatan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menjelang Paskah, mari kita dengan rendah hati mengenali dan mengakui keberdosaan kita dan mencari rahmat kesembuhan Tuhan dalam sakramen tobat, sakramen belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.